Selamat datang di video kami yang akan membahas tentang sejarah penyebaran Islam di Jawa. Mari kita telusuri bagaimana agama ini menyebar dan menjadi bagian integral dari budaya Jawa. Perjalanan ini bukanlah perjalanan singkat. Ia adalah sebuah proses panjang yang diwarnai oleh berbagai interaksi, adaptasi, dan akulturasi budaya. Dari pelabuhan-pelabuhan ramai di pesisir utara Jawa hingga ke pelosok-pelosok desa, Islam menyapa bumi pertiwi dengan kelembutan dan kearifan. Dalam video ini, kita akan menyelami lebih dalam bagaimana Islam menjejakkan kakinya di Jawa, menelusuri jejak para penyebar agama, dan memahami bagaimana Islam membentuk wajah budaya dan peradaban di tanah Jawa. Jauh sebelum Islam datang, tanah Jawa telah menjadi simpul perdagangan yang ramai. Kapal-kapal besar berlabuh di pelabuhan-pelabuhannya, membawa berbagai komoditas dan budaya dari berbagai penjuru dunia. Di antara para pedagang yang datang terdapat saudagar-saudagar Muslim dari Arab, Persia, dan India. Mereka bukan hanya membawa sutra, rempah-rempah, atau keramik, tetapi juga nilai-nilai luhur agama Islam. Para pedagang Muslim ini dengan keramahan dan keterbukaan mereka berinteraksi dengan masyarakat lokal. Mereka membangun masjid-masjid sederhana di dekat pelabuhan, menjadikannya sebagai tempat ibadah sekaligus pusat interaksi sosial. Di sela-sela transaksi perdagangan, mereka memperkenalkan Islam kepada mitra dagang mereka. Ajaran Islam tentang persaudaraan, kejujuran, dan keadilan sosial ternyata beresonansi dengan nilai-nilai luhur yang telah lama dipegang teguh oleh masyarakat Jawa. Proses dakwah ini berlangsung secara damai dan perlahan. Tanpa paksaan, Islam meresap ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat Jawa melalui interaksi yang tulus dan saling menghormati. Pelabuhan-pelabuhan seperti Demak, Cirebon, dan Surabaya menjadi pintu masuk bagi Islam. Sementara jaringan perdagangan yang telah terjalin menjadi jalur sutra iman yang menghubungkan Jawa dengan dunia Islam yang lebih luas. Dari sinilah benih-benih Islam mulai tumbuh dan berkembang di bumi pertiwi. Penyebaran Islam di Jawa tak bisa dilepaskan dari peran sentral 9 ulama besar yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Mereka adalah tokoh-tokoh karismatik yang memiliki dedikasi tinggi dalam menyebarkan ajaran Islam. Para Wali Songo ini bukanlah dai yang datang dengan paksaan atau kekerasan. Mereka adalah sosok-sosok yang arif bijaksana memahami betul budaya dan adat istiadat masyarakat Jawa. Mereka menggunakan pendekatan kultural yang santun dan toleran. Ajaran Islam disampaikan melalui seni dan budaya, berbau dengan tradisi lokal yang telah ada. Sunan Kalijaga misalnya, menggunakan wayang kulit dan gamelan sebagai media dakwah. Sunan Bonang memadukan unsur-unsur Islam dengan musik dan lagu Jawa. Metode dakwah yang adaptif ini membuat Islam mudah diterima oleh masyarakat Jawa. Islam tidak dipandang sebagai agama asing yang menghancurkan budaya lokal, melainkan sebagai agama yang melengkapi dan memperkaya nilai-nilai yang telah ada. Para Wali Songo juga mendirikan pesantren-pesantren yang menjadi pusat pendidikan agama dan pembentukan karakter. Dari pesantren-pesantren inilah generasi penerus Islam di Jawa dipersiapkan. Berkat kearifan dan keteladanan Wali Songo, Islam berkembang pesat di Jawa. Ajaran Islam menyatu dengan budaya lokal, melahirkan sebuah wajah Islam yang khas dan unik di bumi pertiwi. Islam datang bukan untuk menghapus budaya lokal, melainkan mengalir seperti air menyesuaikan diri dengan wadah yang ditempatinya. Proses Islamisasi di Jawa adalah bukti nyata bagaimana Islam berdialog dan berakulturasi dengan budaya setempat. Para penyebar Islam cerdas dalam merangkul tradisi dan adat istiadat Jawa. Mereka mencari titik temu, menunjukkan bahwa Islam dan budaya lokal dapat hidup berdampingan secara harmonis. Upacara-upacara tradisional seperti selamatan, mitoni, atau kenduri tetap dilestarikan, namun diberi nafas Islam melalui pembacaan doa dan zikir. Seni batik dan ukiran yang telah lama menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya Jawa, kini dihiasi dengan motif-motif geometris Islami dan kaligrafi Arab. Masjid-masjid pun dibangun dengan arsitektur yang mengisahkan perpaduan yang indah antara unsur Islam dan Jawa. Masjid Demak misalnya, memiliki atap bertingkat yang menyerupai bangunan punden berundak pada masa Hindu-Buddha. Proses adaptasi dan akulturasi ini membuat Islam melebur menjadi bagian yang tak terpisahkan dari identitas masyarakat Jawa. Islam Jawa tumbuh dengan wajahnya yang ramah, toleran, dan penuh dengan keragaman budaya.
Abad ke-15 menandai sebuah babak baru dalam sejarah Islam di Jawa dengan berdirinya Kerajaan Demak. Kerajaan Islam pertama di tanah Jawa ini lahir dari rahim perjuangan para wali songo dan dukungan kuat dari masyarakat pesisir. Demak bukan hanya sekedar pusat kekuasaan politik, namun juga menjadi mercusuar penyebaran Islam di Jawa. Para pedagang dan ulama dari berbagai daerah berdatangan ke Demak, menjadikan kerajaan ini sebagai pusat perdagangan dan dakwah. Di bawah kepemimpinan Raden Patah, Demak berkembang menjadi kerajaan maritim yang kuat. Kekuasaannya menjalar ke berbagai penjuru Jawa dan wilayah sekitarnya, membawa bersama panji-panji Islam ke berbagai pelosok Nusantara. Kerajaan Demak juga berperan penting dalam mengisolasi pengaruh Hindu-Buddha yang masih tersisa di Jawa. Penaklukan Majapahit menandai puncak kejayaan Demak dan mengukuhkan Islam sebagai agama mayoritas di Jawa. Berdirinya Kerajaan Demak membuktikan bahwa Islam bukan hanya mampu berkembang di kalangan masyarakat biasa, namun mampu menjadi landasan bagi sebuah kerajaan yang kuat dan berpengaruh. Seiring dengan berkembangnya Islam di Jawa, muncul kebutuhan akan pusat-pusat pendidikan agama yang lebih terstruktur. Disinilah peran madrasah dan pesantren menjadi sangat krusial. Para ulama dan kiai dengan penuh dedikasi mendirikan madrasah dan pesantren di berbagai pelosok desa. Tempat-tempat ini bukan hanya menjadi pusat pendalaman ilmu agama, namun juga menjadi wadah pembentukan moral dan akhlak mulia. Di madrasah, para santri mempelajari berbagai disiplin ilmu agama seperti fikih, tauhid, tafsir, dan hadis. Mereka dibimbing oleh guru-guru yang berilmu dan berakhlak mulia untuk menjadi generasi muslim yang kafah. Pesantren lebih dari sekadar tempat belajar, namun juga menjadi rumah kedua bagi para santri. Di sini mereka hidup bersama, belajar bersama, dan saling mengasah kepribadian dalam bingkai persaudaraan yang kuat. Sistem pendidikan di madrasah dan pesantren ini terbukti efektif dalam mencetak generasi muslim yang berilmu, berakhlak mulia, dan memiliki semangat dakwah yang tinggi. Mereka kemudian menyebar ke berbagai penjuru, meneruskan obor Islam ke generasi selanjutnya. Masuknya penjajah Eropa ke Nusantara pada abad ke-16 menandai periode kelam dalam sejarah Indonesia. Namun di tengah penindasan dan kesewenang-wenangan, Islam justru berkembang menjadi spirit perlawanan. Ajaran Islam tentang keadilan, kebenaran, dan perlawanan terhadap penindasan menyulut semangat perjuangan rakyat melawan penjajah. Para ulama dan pemimpin agama berperan sebagai motor penggerak perlawanan, membakar semangat jihad di dada umat. Perlawanan terhadap penjajah bukan hanya didasari oleh semangat nasionalisme, namun juga oleh keyakinan bahwa memerdekakan diri dari penjajahan adalah bentuk jihad di jalan Allah. Pangeran Diponegoro, seorang ulama karismatik, memimpin perang sabar melawan Belanda di Jawa. Dengan semangat jihad, ia dan para pengikutnya berjuang keras menentang kekejaman penjajah. Perlawanan rakyat di berbagai daerah lainnya di Nusantara, seperti Perang Padri di Sumatera Barat dan Perang Aceh di Tanah Rencong, juga dijiwai oleh semangat Islam. Islam telah membuktikan dirinya bukan hanya sebuah agama ritual, namun juga agama yang membawa misi pembebasan dari segala bentuk penindasan. Semangat perjuangan yang diilhami oleh Islam ini pada akhirnya mengantarkan Indonesia pada gerbang kemerdekaan. Demikianlah beberapa poin penting mengenai penyebaran Islam di Jawa. Sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan nilai-nilai luhur, kearifan, dan semangat perjuangan. Dari pelabuhan-pelabuhan ramai hingga ke pelosok-pelosok desa, Islam meresap dan menyatu dengan budaya lokal, melahirkan sebuah peradaban yang unik dan penuh toleransi. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang sejarah Islam di Indonesia. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.